Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Wahyu Pratama dari kelas 3 DAKM ingin mempresentasikan tentang PT Pertamina. Tahun 1957 sampai tahun 1960, pada tanggal 10 Desember perusahaan berubah menjadi nama PT Pertamina dan diperingati sebagai lainnya Pertamina hingga saat ini. Pada tahun 1968 berubah menjadi nama PT Pertamina. Tahun 2003 sampai 2005, tahun 2003 PT Pertamina melakukan kegiatan usaha sektor hulu hingga sektor hilir. Tahun 2005, Pertamina mengubah lambang kuda menjadi anak panah dengan unsur hijau, biru, dan merah. Tahun 2006, pada tanggal 20 Juli 2006, PT Pertamina mengubah visi misi yaitu menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia. Pada tahun 2011, PT Pertamina menyempurnakan visinya yaitu perusahaan energi nasional kelas dunia. Berikutnya, visi dan misi perusahaan. Aspirasi Pertamina menjadi perusahaan global energi dengan nilai pasar US dollar 100 B. Visi menjadi perusahaan kelas nasional kelas dunia. Misi menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Kemudian analisis SWOT perusahaan Pertamina. Yang pertama, strength. 1. Penjualan produk relatif mudah karena brand atau merek Pertamina sangat kuat dan menguasai pangsa pasar LPG. Yang kedua, perusahaan merupakan pelopor jenis usaha yakni LPG Pertamina. Berikutnya, weakness. Yang pertama, ketergantungan pasokan part 1 pemasok sehingga apabila terjadi pemasok produk akan mengganggu operasional perusahaan. Yang kedua, pada saat perusahaan mulai berkembang mengalami kekurangan modal kerja. Yang ketiga, opportunities. Yang pertama, peluang untuk menaikkan strata menjadi agen LPG Pertamina. Yang kedua, peluang untuk menjadi agen kemasan 3 kilo, launching sebagai pengganti minyak tanah. Kemudian selanjutnya, threats. Yang pertama, persaingan yang tajam di antara sesama subagen LPG Pertamina. Yang kedua, pencabutan izin subagen LPG Pertamina apabila melakukan pelanggaran peraturan-peraturan keagenan. Berikutnya, masalah perusahaan. Yang pertama, persoalan pengelolaan blok koridor atau mayoritas publik dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau yang disebut dengan BSPBB, bahwa 100% pengelola blok koridor diberikan kepada Pertamina sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Begitu blok selesai, masa kontraknya yaitu pada tahun 2023. Yang kedua, persoalan kedua adalah soal rencana pengalian bisnis gas alam cair LNG atau liquefied natural gas dari Pertamina sebagai induk usaha atau holding kepada PT PGNTBK sebagai anak perusahaan yang juga ditolak oleh FSFB. Yang ketiga, persaingan ketiga yaitu pembentukan holding BUMN di bidang lain yang menyatakan anak perusahaan Pertamina sebagai anggota holding. Yang terakhir, persoalan keempat dengan adanya skenario devil advocate yang akan mengubah piutang Pertamina kepada pemerintah menjadi utang dengan adanya tuntutan pencemaran lingkungan sebesar 10,5 juta oleh ketentuan lingkungan hidup dari kehutanan akibat kebocoran pipa dari Balikpapan dan adanya tuntutan lebih besar lagi akibat kebocoran lainnya. Kemudian strategi perusahaan. Salah satu strategi yang dijadikan adalah dengan mengelola tantangan melalui fokus dalam eksekusi rencana kerja dengan mengimplementasikan budaya HSE, sinergi antara fungsi dan efektif dalam menggunakan biaya. Percepatan rencana kerja adalah salah satu bagian dari strategi perusahaan untuk mendapat hasil produksi lebih dini. Langkah yang ditempuh adalah dengan mempercepat pekerjaan yang bisa dilaksanakan lebih awal. Kami percaya dengan memaksimalkan penggunaan waktu
dapat memberikan hasil yang lebih baik dan maksimal. Dan yang terakhir, dengan bekerja bersaing maka impossible is nothing. Kita harus sepakat dulu terhadap target perusahaan sehingga mempunyai pemahaman yang sama dengan melakukan yang terbaik berdasarkan tugas produk masing-masing. Pada PT Pertamina EP mempunyai wilayah kerja yang sangat luas di Indonesia dan didukung dengan sumber daya manusia yang handal. Dengan luasnya kerja tersebut maka akan menjadi satu tantangan yang peluang tersendiri bagi PEP agar dapat memaksimalkan hasil produksi sesuai rencana kerja yang telah disepakati. Yang terakhir adalah kesimpulan. PT Pertamina atau Persero merupakan salah satu perusahaan besar BUMN di Indonesia. Perusahaan BUMN bergerak di bidang perminyakan, energi meliputi minyak, gas, serta energi baru. Bisnis yang dilakukan oleh PT Pertamina atau Persero ialah pengolahan minyak yang dimulai dari hulu hingga hilir dan pemasaran. Oleh karena itu, PT Pertamina Persero merupakan salah satu perusahaan yang paling berpengaruh terhadap laju perekonomian negara Indonesia. Pertamina menjalankan kegiatan biasanya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik hingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Pertamina juga senantiasa menjalankan program soal dan lingkungannya secara terprogram atau terstruktur sebagai perwujudan dari kepedulian serta bertanggung jawab perusahaan terhadap seluruh stakeholder. Penerapan teknologi informasi yang optimal untuk mendukung proses bisnis perusahaan. Pada PT Pertamina telah menerapkan SAP pada proses bisnisnya dengan jaringan yang baik sehingga kemampuan SDM yang handal sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produk yang dihasilkan berkualitas baik sesuai dengan standar